Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Eko. Apa kabar? Mudah-mudahan saudara-saudara mahasiswa Universitas Trunajaya Fakultas Ekonomi peserta mata kuliah Manajemen Pemasaran 2 senantiasa sehat walafiat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, di Manajemen Pemasaran 1 kita telah membahas berbagai hal, perkenalan mengenai masalah pemasaran. Kita tahu bahwa pemasaran dengan penjualan itu berbeda, baik dari sisi dari falsafah, kemudian dari tujuan, dari personalia, itu beda antara pemasaran dengan manajemen, dengan penjualan. Kemudian kita sudah dikenalkan juga dengan inti daripada pemasaran, yaitu mengenai marketing mix. Kita tahu bahwasannya produk itu bisa berupa barang maupun jasa, sehingga marketing mix-nya atau bauran pemasarannya juga berbeda. Di barang ada 4P, di jasa ada 7P. Kalau 4P yang pertama untuk barang adalah produk, price, place, dan promotion. Sementara untuk jasa ada 7P, yaitu tambahannya ada 3, yaitu people, kemudian proses, dan physical evidence. Saudara-saudara, di Manajemen Pemasaran 1, fokus kajiannya adalah 4P tadi, produk, price, place, dan promotion, serta yang terakhir dengan distribusi. Nah, kita bertemu kembali dengan materi Manajemen Pemasaran 2 atau perkuliahan Manajemen Pemasaran 2. Pertemuan ini terdiri dari ada beberapa bab, tapi fokusnya adalah kita membahas tentang proses manajemen pemasaran itu, utamanya tentang strategi dari pemasaran. Di bab 1 yang saya sampaikan sekarang ini adalah sementara peta konsepnya yang akan kita bahas itu apa di manajemen pemasaran 2. Di manajemen pemasaran 2. Jadi peta konsepnya adalah seperti ini. Jadi secara sederhana perusahaan itu terdiri dari berbagai macam, punya beberapa macam bagian. Pada umumnya itu ada, kalau itu bentuknya usaha produksi, berarti ada bagian produksi, kemudian ada bagian personalia yang kita kenal dengan sekarang adalah sumber daya manusia atau human capital sekarang ini kerennya itu, terus bagian pemasaran, bagian keuangan, kemudian ada juga bagian riset, bagian lead bank. Nah, ini pada umumnya. Di beberapa perusahaan besar tentunya bagian-bagian ini lebih banyak lagi. Dan di perusahaan kecil, dalam perusahaan perorangan atau komanditer Venoskap atau toko atau warung, itu tentunya lebih sempit lagi. Namun dari awal adalah mulai produksi sampai dengan pemasaran. Nah, bagian pemasaran yang menjadi fokus mata kuliah kita ini ada prosesnya. Jadi proses manajemen pemasaran itu mulai dari analisis lingkungan pemasaran sampai dengan pengendalian. Nah, ini mengingatkan kepada Anda semua bahwasanya kita tahu fungsi pemasaran menurut Josh Terry itu ada 4P, mulai dari planning, ya 4P, planning, kemudian planning, organizing, planning, organizing, actuating, dan controlling. Di semester 1 atau semester 2 Anda mendapatkan mata kuliah itu. Jadi fungsi dari Penta Manajemen. Nah, itu kalau diterapkan di manajemen pemasaran kurang lebih seperti ini. Nah, apakah harus Josh Terry? Tidak. Bisa saja menggunakan dengan Henry Fayol atau Luther Gulick, atau kalau di Indonesia ada Manulang dan seterusnya, tokoh-tokoh itu. Tentunya dengan manajemen yang lebih modern lagi, sekarang lebih berkembang lagi. Kemudian di bab 1 ini, jadi yang berisi tentang konsepnya tadi, peta konsep yang akan kita bahas, nanti di bab-bab itu ada dibahas. Misalnya ada kode-kode A1, A2, A3, kemudian B1, B2, C1, C2, ini konsep berikutnya. Ini contoh yang A1 tadi. Misalnya kita fokus ke strategi pemasaran seperti ini, ada A1, A2, A3. Nah, di dalam pembahasan strategi pemasaran nantinya, di bab-bab berikutnya, nanti ada pembahasan tentang pandangan terhadap strategi, langkah pokok strategi, macam-macam strategi,
Ini kemudian ini yang A1 nanti apa saja, A2 apa saja, ada A21, A22, A23. Nah, demikian pula seterusnya ada segmentasi pasar. Ini contoh A21. Nah, segmentasi pasar yang sempat kita bahas di manajemen pemasaran 1, contohnya ada misalnya pola segmentasinya itu seperti apa. Misalnya preferensi homogen, tersebar, terkelompok, kemudian prosedurnya bagaimana, syaratnya seperti apa, terus evaluasinya bagaimana. Ini adalah tentang segmentasi pasar. Kemudian ini beberapa hal, penentuan pasar sasaran atau target market. Kemudian ada A22, A23, penentuan posisi pasar atau market positioning. Kemudian ada strategi pasar. Strategi pasar itu kalau kita lihat bisa cakupan pasar, tinjauannya, yang kedua geografis, yang ketiga bagaimana strategi memasuki pasar, kemudian strategi komitmen pasar, dan market dilution strategi. Kemudian prosesnya. Nah, proses manajemen pemasaran itu mulai dari analisis peluang pasar. Ya, tadi saya katakan kalau menggunakan POAH-nya Josh Terry, planning, organizing, actuating, dan controlling, maka ada analisis peluang pasar, kemudian penelitian, pengembangan strategi pemasaran, merencanakan taktik, melaksanakan dan mengendalikan upaya pemasaran. Kemudian analisis peluang pasar. Bagaimana caranya menganalisis peluang pasar? Tentunya dari banyak teori. Nah, saya akan sampaikan yang mungkin sangat familiar bagi Anda, yaitu analisis SWOT, Strength, Weakness, and Opportunity Threat. Ya. Nah, dalam analisis peluang pasar itu dimulai dari rangkuman pimpinan. Apa yang dimaksud dengan rangkuman pimpinan? Yaitu garis besar rencana perusahaan, terutama pemasaran yang disampaikan oleh pimpinan perusahaan. Kemudian yang berikutnya, situasi pemasaran saat ini. Misalnya situasi pasar, situasi produk, persaingan, distribusi, lingkungan makro. Nah, contoh konkret, misalnya dalam kondisi saat ini di Indonesia pada umumnya maupun dunia sedang dilanda pandemi COVID-19, tentunya situasi pemasarannya akan sangat terpengaruh dari berbagai kondisi tersebut. Baik itu dari sisi pasarnya, persaingannya, distribusinya, yang dulunya mungkin orang harus membeli langsung, mendatangi tempat, sekarang banyak dengan cara online dan seterusnya. Kemudian setelah tahu begitu, maka bagaimana caranya untuk menganalisis itu? Bisa digunakan tadi saya katakan SWOT tadi, Strength, Weakness, and Opportunity Threat itu. Mengidentifikasi peluang apa yang dimiliki, ancaman yang dihadapi, kekuatan dan kelemahan, serta masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Kemudian penelitian dan pemilihan pasar sasaran. Masih ingat? Mungkin di manajemen pasaran 1 saya katakan dulu ada STP versus LGD. LGD, lunch, golf, dan dinner. Jadi makan siang, bermain golf, makan malam. Nah, berlawanan dengan STP, segmenting, targeting, positioning. Nah, ini yang perlu diingatkan kembali. Ada segmenting, ada targeting, ada positioning. Nah, itulah beberapa hal yang perlu saya sampaikan di awal bab manajemen bab 1 di manajemen pasaran 2. Hal-hal apa yang perlu kita sampaikan selama perkuliahan manajemen pemasaran 2. Nah, saya perlu mengingatkan kembali, kalau Anda barangkali lupa, istilah-istilah yang ada di manajemen pemasaran 1 sekali lagi perlu diingat kembali, paling tidak dibaca-baca lagi. Apa itu marketing, apa itu selling, apa itu marketing mix, apa itu produk, apa itu price, apa itu place, apa itu promotion. Kalau kita bicara produk, ada istilah produk mix, produk line, kemudian ada istilah produk bagaimana menghitungnya, misalnya produk lini produk, dan misalnya kemasan itu apa, merek itu apa,
kemudian hak cipta itu apa, itu semua ada di produk. Kemudian masalah price, bagaimana menentukan harga, bagaimana caranya menghitung supaya harga itu bisa terjangkau oleh konsumen. Nah, bagaimana menghitungnya, Anda sudah disampaikan materinya di manajemen pasaran 1. Kemudian masalah promosi, ada istilah promotional mix. Nah, dalam promotional mix itu ada istilah periklanan, advertising, kemudian ada personal selling, penjualan pribadi, ada juga sales promotion, promosi penjualan, kemudian ada direct selling, dan ada juga jenis-jenis promosi yang lain. Kemudian di distribusi, mengapa tertimbul distribusi? Tentunya ini untuk mengatasi beberapa gap, misalnya masalah gap geografis, masalah gap-gap yang lain. Nah, ini sudah dibahas dari bab 1 sampai bab 10 di manajemen pemasaran 1. Demikian pertemuan untuk bab 1 di manajemen pemasaran 2. Mudah-mudahan Anda semua sukses di manajemen pemasaran 2. Saya perlu mengingatkan, taati peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh kampus, peraturan perkuliahan, misalnya tentang kehadiran, kemudian pengerjaan tugas, kemudian juga mengikuti ujian, baik itu ujian mid semester maupun ujian akhir semester. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di bab yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.